Halo teman-teman, selamat datang kembali di Vince. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah game yang benar-benar mengusik perasaan dan pikiran, yaitu Portrait of a Thorn. Game ini, yang baru saja dirilis pada 25 Oktober 2024 oleh Indigo Studios dan dipublikasikan oleh Paisky Productions, menghadirkan pengalaman penuh atmosfer dan cerita tragis yang mengharukan. Jika kalian mencari sebuah petualangan misteri yang penuh suspense, maka Portrait of a Thorn mungkin bisa jadi game pilihan kalian. Sebelum kita masuk ke detailnya, pastikan kalian nyaman duduk dan siap merasakan atmosfer yang tak hanya menyelimuti game, tetapi juga membawa kita semua larut dalam nuansa tragedi dan misteri yang dalam. Portrait of a Thorn membawa kita ke dalam dunia misterius melalui karakter utama, Robert, seorang prajurit muda yang kembali ke rumah yang telah lama ditinggalkan. Namun, rumah itu bukanlah tempat yang damai. Kegelapan dan kesunyian membayangi setiap sudutnya, menyembunyikan rahasia-rahasia yang tak terduga. Dalam game ini, kita akan menguak sedikit demi sedikit kisah menyedihkan yang terjalin di balik dinding-dinding tua tersebut, sambil merasakan ketegangan yang kian mendalam dengan setiap langkah. Game ini diciptakan untuk membangkitkan emosi dan rasa penasaran yang mendalam, seolah-olah kita adalah bagian dari perjalanan yang harus menyelesaikan misteri kelam yang selama ini tersembunyi. Karakter Robert menghadapi perasaan takut, putus asa, dan rasa ingin tahu yang mendorongnya terus melangkah, dan kita sebagai pemain akan terikat pada emosi tersebut. Visual yang dihadirkan dalam Portrait of a Thorn juga menambah daya tarik tersendiri. Indigo Studios berhasil menciptakan tampilan yang memukau, di mana setiap sudut ruangan terasa seolah menyembunyikan sesuatu yang siap muncul kapan saja. Efek pencahayaan dan bayangan dipadu dengan detail interior rumah yang tampak tua dan kumuh, menyajikan suasana yang benar-benar mencekam. Pemandangan ini semakin diperkuat oleh suara-suara yang samar tapi tajam, seperti lantai yang berderit atau suara angin yang merayap melalui celah-celah jendela. Semua elemen visual dan audio ini bekerja bersama untuk menciptakan suasana yang membuat kita merasa terkepung dan kecil di dalam rumah tersebut. Seakan-akan semua mata di dalam rumah itu memperhatikan kita. Permainan berlangsung dalam perspektif orang pertama, yang memungkinkan pemain untuk benar-benar terlibat dalam atmosfer mencekam yang dibangun dengan apik. Pemain akan menavigasi ruangan-ruangan yang penuh teka-teki, mencari petunjuk, dan mencoba memahami tragedi yang menyelimuti rumah tersebut. Kontrol yang sederhana membuat pemain lebih fokus pada eksplorasi dan cerita tanpa terganggu oleh mekanisme yang kompleks. Semua elemen dari grafik hingga suara, termasuk musik piano dan biola yang memilukan, menambah suasana melankolis dan mendalam yang memikat. Selain itu, gameplay yang bertumpu pada eksplorasi dengan cara yang lebih tradisional ini mengingatkan kita pada permainan-permainan klasik dengan elemen teka-teki yang mengasah kemampuan analisa dan logika pemain. Setiap bagian rumah menghadirkan elemen berbeda yang menyimpan petunjuk atau kenangan dari masa lalu Robert. Misalnya, ada kamar tidur yang penuh debu dengan cermin retak yang tampaknya tidak hanya menampilkan refleksi kita tapi juga sosok bayangan samar di belakang kita. Ruangan ini menyajikan suasana yang seolah memberitahu kita bahwa ada lebih dari sekadar bayangan di dalam rumah ini, ada rahasia gelap yang harus ditemukan dan dipahami. Game ini juga berhasil menyajikan sistem pencarian yang tidak sekadar mencari item-item tertentu, tetapi mencari jawaban dari masa lalu yang mempengaruhi masa kini dan mungkin masa depan Robert. Seiring permainan berjalan, pemain akan menemui perasaan ganjil dan ketegangan yang membuat hati berdebar kencang. Kisah dalam Portrait of a Thorn berfokus pada perjalanan emosional Robert untuk menguak masa lalu keluarganya yang penuh tragedi. Setiap petunjuk yang ditemukan memperdalam narasi yang tak hanya sekadar misteri biasa, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang kehilangan, kesedihan, dan upaya untuk memahami kebenaran yang menyakitkan. Seiring pemain menjelajah, mereka akan bertemu dengan sosok-sosok misterius yang memperkaya cerita dan memberi kita gambaran tentang peristiwa masa lalu yang menghantui keluarga Robert. Dengan hati-hati, kita akan menemukan buku harian, potongan surat yang menyimpan kenangan, dan benda-benda pribadi yang membawa kita lebih dekat pada tragedi yang telah lama terkubur. Di sini, narasi menjadi elemen sentral yang membawa pemain ke dalam roller coaster emosi yang sulit dilupakan. Dalam upaya mencari jawaban, Robert akan menemukan sosok-sosok yang tampak seperti bayangan namun penuh emosi. Mereka muncul tanpa tanda-tanda sebelumnya, seakan menuntun pemain ke arah tertentu atau mengingatkan bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan. Sosok-sosok ini kadang muncul dalam bayangan atau suara yang muncul tiba-tiba, menciptakan pengalaman horor psikologis yang sangat mendalam.
Narasi yang disajikan juga memiliki lapisan-lapisan cerita yang menambah kedalaman emosi pada setiap karakter. Terutama Robert yang dipenuhi oleh konflik batin antara rasa bersalah dan keinginan untuk memulihkan kembali keluarganya yang hancur. Meskipun Portrait of a Thorn tidak menawarkan pertempuran atau aksi cepat, mekanik permainan berfokus pada eksplorasi yang mendorong pemain untuk memperhatikan setiap detail. Pemain dapat berinteraksi dengan berbagai objek yang mengungkap petunjuk dan bagian-bagian cerita. Mekanik yang sederhana ini menjadikan game terasa intuitif dan mendalam, sehingga setiap temuan atau suara tiba-tiba dapat mengubah suasana dan meningkatkan rasa takut dalam diri pemain. Mekanik interaktif ini membuat pemain dapat menggali cerita dengan lebih dalam dan merasakan ikatan emosional dengan karakter. Meski tak ada elemen aksi cepat, mekanik ini dirancang untuk mendorong pemain mengobservasi setiap sudut ruangan dan memperhatikan hal-hal yang terlihat sepele namun bisa menyimpan rahasia besar. Dalam aspek ini, game ini menawarkan pengalaman yang lebih mendalam karena setiap interaksi dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang apa yang terjadi di masa lalu. Menekan tombol, membuka lemari, atau hanya memperhatikan cermin yang memantulkan bayangan di belakang kita membuat gameplay terasa sangat nyata dan intens. Setiap pergerakan atau tindakan kita dalam game memiliki dampak emosional, dan ketegangan yang dibangun membuat kita merasakan kengerian yang semakin meningkat seiring permainan berlanjut. Yang membedakan Portrait of a Thorn dari game sejenis adalah kualitas atmosfer dan narasinya. Game ini berhasil menciptakan dunia yang tidak hanya tampak indah tetapi juga misterius. Suasana horor yang dibangun dengan menggunakan visual dan musik yang khas menciptakan pengalaman emosional yang sangat intens. Pemain dibuat merasa terisolasi dan tanpa perlindungan di dalam rumah yang penuh dengan rahasia, sambil terus waspada terhadap suara-suara yang tiba-tiba dan bayangan-bayangan yang samar. Ini membuat Portrait of a Thorn bukan hanya tentang eksplorasi, tetapi juga tentang bagaimana game ini membangkitkan perasaan dan ketegangan pada setiap langkahnya. Secara keseluruhan, Portrait of a Thorn adalah pilihan yang sangat baik bagi penggemar game petualangan dengan cerita yang kuat dan atmosfer yang mendalam. Meskipun gameplaynya sederhana, kekuatan game ini terletak pada cerita yang tragis dan misterius serta suasana yang sangat menghanyutkan. Dengan cerita yang syarat emosi dan misteri yang mendalam, game ini mampu meninggalkan kesan mendalam dan membuat kita terus memikirkan kisahnya bahkan setelah permainan usai. Terima kasih sudah menonton review kali ini. Jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dan review game horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat bermain!